Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Duena Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NIM 2004030607 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Apa pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir? Baik, pendapat saya tentang pandemi COVID-19 yang saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Yang pertama adalah sebuah ancaman. Kenapa begitu? Karena jika kita tidak melakukan waktu dengan benar, maka akan menjadi ancaman bagi kita, ancaman bagi penghambat kesuksesan kita. Dan yang kedua menjadi peluang. Ketika kita menggunakan waktu dengan benar, maka peluang kita untuk sukses terlebih dahulu akan menjadi besar. Seperti dalam usaha online dan dalam belajar, kita juga bisa belajar dengan lebih giat karena waktu kita sangat luas, serta kita lebih bisa memahami dari sumber-sumber yang sudah ada dengan fasilitas yang sudah difasilitasi sekolah, seperti dengan internet. Bagaimana Anda menjalani hidup di saat pandemi sekarang ini? Dalam menjalani hidup di saat pandemi, kita harus lebih kreatif, dan yang kedua kita harus inovatif untuk membuat karya-karya baru atau membuat apapun itu untuk menjalani hidup di rumah, namun juga kita bermanfaat untuk orang lain, misalnya membuat konten-konten yang ada di YouTube untuk menginspirasi orang-orang agar lebih memanfaatkan waktunya dengan keluarga, serta kita juga bermanfaat untuk orang lain dan kita menginspirasi orang-orang agar kita berkarya tanpa harus di luar rumah. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran kita juga bisa lebih efektif karena waktu yang kita punya itu lebih luas. Dan yang ketiga, kita bisa berolahraga tanpa harus menghabiskan uang untuk menyewa tempat olahraga atau bahkan ke lapangan dengan cara senam di rumahnya masing-masing. Serta kita harus menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Ketika kita keluar rumah, kita harus memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Bagaimana seharusnya pembelajaran sekolah dilaksanakan di masa pandemi agar mutu pendidikan tetap terjaga? Dalam pembelajaran sekolah dilaksanakan di masa pandemi agar mutu pendidikan tetap terjaga, yang pertama, fasilitas murid dan guru terpenuhi, dan yang kedua, fasilitas digunakan dengan benar. Seperti guru menjelaskan bukan hanya memberi materi dengan media Zoom, dan yang kedua, pemahaman yang diberikan lebih kreatif lagi agar siswa juga tidak kebingungan, seperti membuatkan video. Dan yang ketiga, mengadakan pertemuan setidaknya seminggu sekali untuk memastikan kepada muridnya jika muridnya itu mampu untuk menguasai materi tersebut. Dan yang terakhir, murid lebih maju dalam perkembangan teknologi. Seperti murid membuat video-video kreatif di rumah, dibuatkan dengan lomba atau apapun itu, agar kegiatan di rumah pun menghasilkan kreativitas pada siswa dan lebih memajukan pemikiran-pemikiran baru. Apa yang Anda ketahui tentang vaksin yang sudah datang untuk melawan COVID? Tentang vaksin yang sudah datang untuk melawan COVID-19, terdapat 1,2 juta jumlah vaksin yang sudah ada di Indonesia. Pada 6 Desember 2020 turun di Bandara Soekarno-Hatta, tidak disebarkan atau tidak diberikan kepada masyarakatnya karena ada 3 syarat menurut Diki yang belum terpenuhi. Yang pertama, vaksin yang aman dan efektif. Yang kedua, kondisi epidemiologi daerah, karena ketika kita diberikan vaksin harus sesuai dengan keadaan yang ada di daerah tersebut. Dan yang ketiga, cakupan vaksinasi. Karena vaksin ini berbayar, maka tidak memungkinkan untuk disebarluaskan, dan di Indonesia tidak semuanya mampu membeli vaksin tersebut. Apa pendapat Anda bagaimana vaksin harus didistribusikan? Bagaimana vaksin harus didistribusikan? Yang pertama, didistribusikan kepada para medis, baik ke rumah sakit
terbesar hingga ke klinik-klinik daerah. Dan yang kedua, vaksin didistribusikan kepada masyarakat dengan cara tidak berbayar agar COVID-19 segera teratasi. Dan yang ketiga, dibagi secara merata tanpa terkecuali di setiap puskesmas hingga ke pelosok agar COVID-19 tersebut cepat berakhir. Pendapat saya tentang pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda berakhirnya, yang pertama adalah sebagai sebuah ancaman jika kita tidak bisa menjaga kebersihan, dan yang kedua jika kita tidak melakukan hal apapun dengan menunggu berakhirnya COVID-19 atau tidak melakukan sesuatu yang baru, dan yang kedua akan menjadi sebuah peluang jika kita menggunakan waktu tersebut dengan benar, menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang baru, misalnya membuat kreativitas yang belum pernah dilakukan atau bahkan yang sudah dilakukan tetapi dengan di rumah. Misalnya dengan membuka usaha atau peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan melalui handphone. Pendapat saya tentang pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda berakhirnya, yang pertama adalah sebagai sebuah ancaman jika kita tidak bisa menjaga kebersihan, dan yang kedua jika kita tidak melakukan hal apapun dengan menunggu berakhirnya COVID-19 atau tidak melakukan sesuatu yang baru, dan yang kedua akan menjadi sebuah peluang jika kita menggunakan waktu tersebut dengan benar, menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang baru, misalnya membuat kreativitas yang belum pernah dilakukan atau bahkan yang sudah dilakukan tetapi dengan di rumah. Misalnya dengan membuka usaha atau peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan melalui handphone. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.